Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Piksi Cerita Novel Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @tanyademit yang berjudul Melahirkan di Rumah Sakit Terbengkalai. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Rumah sakit ini memang sudah terbengkalai, dan aku juga sudah beberapa kali ke rumah sakit ini sewaktu masih aktif. Namun ada sebuah cerita yang membuat gempar beberapa tahun kebelakangan, dan itu membuat rumah sakit ini ramai dalam beberapa waktu. Untuk mengetahui kebenarannya, aku kali ini mendatangkan diri berbagai dari sumber. Bahkan aku juga menginformasi kepada istri temanku yang merupakan perawat di rumah sakit ini ketika masih aktif. Akan kuceritakan yang akan diceritakan ulang di bawah ini. Seperti biasa, aku akan memakai sudut pandang orang pertama. Aku terbangun di tengah malam. Keringat dingin tiba-tiba muncul dan membasahi leherku pada saat itu. Ada suara rintihan yang aku dengar dengan sangat jelas. Saat itu juga aku pun terbangun dan melihat ke arah kiri. Di sana aku melihat istriku yang sedang kesakitan memegangi perutnya dengan wajah yang pucat dan bibir yang bergetar menahan rasa sakitnya. "Pak Ujang, sakit sekali," katanya dengan suara yang menahan tangis. Detak jantungku saat itu langsung berdetak begitu kencang. Aku tahu mungkin ini saatnya bayi pertamaku lahir. Seorang bayi yang aku nantikan selama 9 bulan ini kini mulai bergerak dan berontak agar segera keluar dari perut ibunya. Aku langsung terbangun berlari dari kasur ke arah lemari yang sudah aku persiapkan. Dengan sedikit tergesa-gesa, aku langsung membantu istriku untuk turun dari kasurnya. Dan tidak lama kemudian, aku menyuruhnya duduk di tengah rumah sambil aku mengeluarkan motorku pada saat itu. "Ayo Neng, kita berangkat," kataku sambil membuka pintu rumah. Tidak ada keluarga atau kerabat yang membantuku sekarang karena aku hanya tinggal berdua di tempat ini. Sehingga aku mengeluarkan motorku dan menyalakannya dengan harapan masih ada klinik atau bidan yang masih buka di tengah malam seperti ini. Aku keluar bersamaan dengan istriku yang duduk di belakang. Aku tidak bisa memacu motorku dengan kecepatan penuh karena khawatir akan keadaan istriku. Tidak ada bidan atau klinik bersalin di sekitar sini, sehingga aku harus ke klinik umum yang ada di desa sebelah. Meskipun itu bukan klinik yang besar, namun mungkin saja mereka bisa membantu proses melahirkan istriku pada malam ini. "Sabar ya Neng, kita akan ke klinik," kataku yang mencoba menenangkannya. Sekarang aku memacu motor tuaku secara perlahan-lahan di atas jalanan berbatu. Beberapa kali aku berhenti karena ban motorku sempat terpleset beberapa kali karena lumpur yang licin. Jalanan yang basah akibat hujan yang terjadi tadi siang membuat jalanan tampak lebih buruk. Namun dengan kehati-hatian yang penuh, aku akhirnya sampai di klinik kecil itu. Dengan lampu yang berkedip-kedip di depan bangunannya, klinik itu tampak tutup. Namun aku tidak beserta-merta menyerah karena tepat di belakang klinik itu ada seseorang yang berdiri dan dengan tikar yang digelar di atas lantai. Kang, bisa tolong bantu untuk nyusulin pegawai klinik tidak? Ini penting, istriku ingin melahirkan," kataku dengan panik. Yang penjaga itu terbangun dari tidurnya dan dia menjadi panik ketika melihat istriku sedang dituntun yang masih kesakitan. Sebenarnya klinik ini sudah tutup karena sudah dari jam 10 malam. Tapi karena ini mendadak, dia bersedia membantu untuk menyusul para petugas klinik yang letaknya tidak jauh dari klinik tersebut. Dia juga berkata untuk duduk dulu dan menunggu sebentar. Lalu tidak lama dia langsung berlari, meninggalkan kita berdua yang hanya bisa mengangguk dan mengajak istriku duduk di sana. Dengan wajah yang tampak pucat, dia hanya memegang perutnya dan meringis kesakitan. Pegangan tangannya semakin kuat ketika menahan perutnya dan entah mengapa 10 menit berlalu tidak ada tanda-tanda dari penjaga klinik yang kini menghilang entah kemana. 15 kemudian dia kembali datang, namun dia datang dengan tergesa-gesa. Bahkan dia langsung meminta maaf ketika dia datang kepada kami
Karena petugas klinik ini sekarang sedang ke kampung sebelah karena ada yang melahirkan juga. Sehingga mereka tidak ada di rumah. Di sana, aku mendadak lemas. Aku tidak tahu harus bagaimana karena ini adalah klinik satu-satunya di tempat ini. Sambil melihat istriku yang sedang kesakitan, aku langsung bertanya kepada penjaga itu. Kira-kira ada klinik atau tempat bersalin yang bisa aku datangi, Pak, pada malam begini? Namun penjaga itu berkata bahwa kebanyakan klinik-klinik di sini tidak akan buka hingga tengah malam, sehingga dia lebih menyarankan untuk langsung mendatangi rumah sakit yang ada di kota. Aku sempat terdiam mendengar hal itu, karena jarak dari tempatku sekarang ke rumah sakit itu sekitar 1 jam perjalanan. Aku pun sedikit lupa dengan lokasinya, karena sudah hampir beberapa tahun aku tidak ke sana. Terakhir aku datang ke rumah sakit itu ketika mengantar nenekku yang akan dioperasi sebelum dia meninggal dunia. Aku tadinya ingin mengambil opsi lain, mencari tahu rumah-rumah bidan yang dia kenal dan bisa dibangunkan mendadak pada malam ini. Namun seketika istriku berkata, sudah, kita ke rumah sakit saja. Kalau bingung masalah bayarnya dan takut mahal, kalung dan gelang Neng dijual saja," katanya sambil meringis kesakitan. Aku hanya mengangguk saja ketika istriku berkata seperti itu. Dan tidak lama kemudian aku mulai membawa istriku kembali ke motor, dibantu oleh penjaga dan mulai meninggalkan klinik tersebut. Aku memacu motorku dengan sedikit cepat. Jalanan yang licin akibat hujan membuatku kesusahan. Apalagi istriku tampak tidak kuat dengan perutnya yang besar. Suara deru mesin bercampur dengan genangan air di jalanan kini membasahi motorku. Kabut yang turun dan menyelimuti sepanjang jalan membuatku selalu waspada atas apa yang ada di depanku. Pada saat itu Neng meringis kesakitan di belakangku. Naasnya semakin berat dan dia semakin meringis. Aku bisa merasakan tangannya mencengkram pinggangku dengan lebih berat. "Ya Neng, sebentar lagi ya kita sampai," kataku dengan nada yang menekankan. Aku tahu itu hanyalah sebuah kata yang mungkin saja bisa membuat dia tenang. Padahal jarak yang aku tempuh jauh dari kata sebentar, sehingga aku terus memacu motorku di tengah malam dengan harapan agar aku cepat sampai. Beberapa kali roda belakang motor selip, bahkan hampir terjatuh ketika ban motor itu menyentuh genangan air yang tidak terlihat di dalam. Kegelapan aku yang awalnya sedikit memacu motorku agar cepat, sampai kini mulai memelankan lajunya. Aku takut apabila ada kesalahan kecil dariku akan berakibat kepada bayi yang sedang dikandung oleh istriku. Sekarang waktu terus bergerak. Jalanan yang berbatu kini sudah mulai berganti dengan jalanan aspal yang mulus. Meskipun begitu, tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Bahkan lampu-lampu di beberapa tikungan padam, membuatku harus mengandalkan cahaya kecil yang ada di lampu motor itu untuk terus bergerak. Istriku nampaknya tidak kuat. Dengan suaranya yang melemah, dia berkata, Aku sudah tidak kuat, katanya dengan nada yang lirih. Aku langsung menoleh ke belakang. "Sabar ya Neng, kita pasti sampai. Sabar ya," kataku sambil kembali melihat jalan. Tepat jam 2 pagi akhirnya kami sampai ke kota, tempat rumah sakit itu berada. Jalanan di kota itu tampak kosong. Trotoar tampak basah dan berkilauan di bawah cahaya redup dari lampu jalan. Biasanya walaupun tengah malam masih ada 1 atau 2 kendaraan yang melintas di kota kecil ini. Tapi pada malam itu hanya ada suara dari sisa-sisa hujan yang berjatuhan dengan mesin motor tuaku yang melaju di tengah-tengah jalan. Aku merasa ketika melihat bangunan rumah sakit itu dari kejauhan, bentuk rumah sakit yang tidak berubah dari zaman dulu. Membuatku teringat ketika waktu kecil, ketika mengantar nenek untuk berobat ke sana. Sehingga aku pun memacu motorku untuk segera sampai di rumah sakit. "Lihat Neng, kita sudah sampai," yang berusaha membuat istriku lebih tenang. Sekarang aku pun masuk ke halaman rumah sakit, namun rasanya sedikit aneh. Parkiran nampak tertutup dan sepi. Tidak terlihat kendaraan terparkir di sana. Tampak tidak ada yang jaga. Sekarang aku mencoba untuk berkeliling karena aku ingat ada ruang ICU di belakang rumah sakit dan mungkin saja kita bisa masuk dari sana. Memang wajar
Rumah sakit di jam malam tampak sepi karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang terjadi di sana, terkecuali kamar-kamar ruang inap. Hal tersebut dan langsung berangkat ke belakang rumah sakit dan memarkirkan motorku di sana. Parkiran belakang pun tampak kosong, tidak ada satupun motor atau mobil di sana. Bahkan kendaraan ambulan pun tidak terlihat. Ada beberapa genangan di parkiran tersebut dan tidak ada bekas ban atau bekas-bekas kendaraan yang keluar masuk pada saat aku memarkirkan motorku di sana. Awalnya aku merasa aneh dengan keadaan ini, namun semuanya sirna ketika istriku menyuruh agar aku cepat-cepat masuk ke dalam halaman belakang rumah sakit itu. Tampak sepi, tidak ada seorang pun di sana. Bahkan para penjaga yang biasa duduk di meja depan ICU pun tidak terlihat sama sekali. Aku hanya bisa menepis firasat buruk pada saat itu, mencoba berpikir positif bahwa mungkin hal ini sudah biasa ketika kami datang di jam pagi, sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan. "Ayo, jalan pelan-pelan ya, Neng," kataku sambil membantu menuntun tubuhnya yang berat untuk melangkah dari sebelumnya. Naasnya tidak lagi teratur dan hal itu membuatku semakin khawatir atas keadaannya. Dengan langkah yang tergesa-gesa, aku pun segera mencari bantuan. Namun tidak ada siapa-siapa, baik dokter atau bidan pun. Hanya ada koridor panjang yang tampak kosong pada saat itu. Karena tidak ada petugas yang aku cari, aku langsung memencet pintu itu, berharap ada petugas yang datang menghampiriku dan langsung membawa Neng ke sana. "Permisi, punten," tidak ada jawaban dari balik pintu itu. Namun kemudian aku pun berhenti karena pintu nampak terbuka dengan suara yang berdecit pelan. Aku pun langsung membawa Neng masuk ke dalam dengan harapan aku akan segera bertemu dengan penjaga. Aroma khas rumah sakit tercium olehku, obat-obatan yang khas dan udara dingin pun menyentuhku ketika aku masuk. Tapi anehnya tempat ini nampak terlalu sepi. Aku menengok ke kiri dan ke kanan, berharap ada seseorang yang bisa membantuku. Pada saat itu kulihat beberapa meja yang seharusnya diisi oleh para pegawai tampak kosong. Yang ada hanya lorong kosong panjang yang ujungnya nampak lenggang, dan yang aku lihat hanyalah lampu neon yang menyala redup sepanjang lorong. "Neng, sebentar ya, cari orang dulu ya," kataku sambil membuatnya duduk secara perlahan di kursi tunggu yang ada di dekatku pada saat itu. Neng tidak menjawab ucapanku, dia hanya bisa mengangguk dengan kedua matanya yang sudah setengah terpejam. Aku bisa melihat keringat dingin yang membasahi wajahnya, namun waktunya tidak banyak. Sekarang, jujur, aku kebingungan. Sekarang aku harus meminta bantuan kepada siapa, karena tidak ada satupun penjaga yang aku lihat pada saat itu. Namun ketika aku mencari-cari petugas yang jaga di malam tersebut, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara berdecit roda yang menggema di lorong. Suara itu terdengar familiar, seperti sebuah suara dari roda kasur rumah sakit yang didorong dari ujung lorong yang ada di sana. Aku tersentak ketika mendengar hal itu. Seketika kedua mataku langsung mengarah ke ujung lorong, dan samar-samar aku bisa melihat cahaya lampu yang redup dengan sebuah bayangan yang bergerak di bawahnya. Sebuah kasur rumah sakit bergerak sendiri ke arahku secara perlahan. Rodanya berdecit seperti dipaksa berjalan di atas lantai yang licin. Tubuhku mendadak kaku. Rasanya aneh melihat kasur itu bergerak sendiri ke arahku. Namun aku langsung menggosokkan kedua mataku. Aku harap bahwa itu adalah halusinasi, karena tubuhku yang lelah dan mengantuk saat itu. Ketika aku menggosok kedua mataku, kasur itu tetap berada di sana, bergerak secara perlahan ke arahku. Dengan udara dingin yang terasa menusuk, bagian lorong dengan lampu neon yang menyala di beberapa tempat membuat kasur itu bergerak di antara cahaya neon dan kegelapan. Dan ketika dia melewati kegelapan yang tidak disinari cahaya, secara tiba-tiba ada beberapa bayangan yang muncul di dekat kasur itu. Aku hanya bisa diam dan terus memandangi kasur itu, karena suara kasur yang bergerak ini mulai diiringi oleh suara langkah kaki yang terdengar jelas di lorong panjang tersebut. Terlihat beberapa bayangan itu berubah. Aku bisa melihat beberapa penjaga yang lari ke arahku dan Neng dengan langkahnya yang tergesa-gesa. Aku melihat mereka seketika langsung menghela napas lega ketika petugas itu datang dan langsung menghampiriku dan Neng.
Satu petugas langsung meminta maaf kepadaku sambil sedikit memungkukkan badannya. "Pak, maaf," kata salah seorang petugas yang ada di sana. Aku pun hanya mengangguk karena aku segera meminta pertolongan akan sekarang sehingga aku membutuhkan pertolongan segera. Para petugas itu hanya mengangguk. Pelan lalu tidak lama mereka langsung berkumpul di sekitar Neng dan melihat kondisinya. Beberapa petugas perempuan bahkan langsung membantunya untuk naik ke atas kasur agar bisa segera dipindahkan dari lorong itu. "Maaf ya Pak, karena tidak ada yang jaga di belakang sehingga kami yang datang membantu kalian," kata salah satu petugas dengan nada yang sedikit panik. Aku kembali mengangguk meski kepalaku dipenuhi dengan tanda tanya. Bagaimana mungkin rumah sakit sebesar ini tidak memiliki seorang penjaga malam? Tapi pernyataan itu mendadak sirna ketika Neng sudah tidur di kasur dan para petugas itu mulai mendorong kasur itu melalui lorong yang panjang tersebut. Tidak ada waktu untuk bertanya. Aku hanya bisa mengikuti mereka dari belakang dan memastikan bahwa Neng sudah aman. Sekarang di perjalanan melewati lorong itu, aku sedikit memperhatikan kasur itu dengan seksama. Usia dari kasur itu nampak sudah sedikit agak tua. Beberapa besi penyangganya sudah sedikit berkarat, tidak beberapa bagian. Lalu rodanya bergerak tersendat-sendat, seperti tidak pernah dilumasi selama bertahun-tahun. Apalagi ketika kasur itu bergerak, rodanya mengeluarkan suaranya yang kerap didorong seperti lor itu. Aku juga memperhatikan mereka semua. Mereka tampak terdiam ketika mendorong Neng. Sekarang tidak ada ekspresi dari wajah-wajah mereka. Bahkan mereka tampak tidak berkata satu sama lain. Entah ini bagian dari pekerjaan mereka atau mereka yang sedang konsentrasi. Aku yang penasaran atas kondisi dirinya akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada salah satu dari mereka. Akhirnya mereka berhenti sejenak dan berkata kepadaku sambil sedikit menundukkan kepalanya. "Sepertinya ini langsung tindakan, Pak. Jadi ibu ini akan dibawa ke ruang tindakan. Jadi Bapak langkah baiknya langsung urut administrasi ya di dekat pintu depan. Dan setelah itu Bapak bisa langsung ke ruang tindakan untuk menunggu kelahiran anak Bapak," katanya dengan nada yang tergesa-gesa. Aku yang kini tahu akan dibawa kemana istriku, sekarang hanya bisa mengangguk. Aku juga seketika langsung menitipkan tas yang berisi peralatan bayi dan peralatan melahirkan ke salah satu pegawai tersebut. Kemudian aku bertanya tentang ruang administrasi itu, dan petugas itu mulai memanduku agar aku langsung mengurus berkas-berkasnya di sana. Aku hanya berterima kasih atas semua bantuannya. Seketika aku pun langsung mendekati Neng dan berkata aku akan mengurus administrasinya sebentar. Aku pun pergi meninggalkan istriku. Saat itu aku mengekor di sebelah kiri, meninggalkan istriku. Pada malam itu aku berlari melewati lorong menuju ruang administrasi. Langkahku terburu-buru sehingga suaranya menggema di antara lorong yang sedikit gelap itu. Lampu-lampu neon di atasku tampak berkedip-kedip, bahkan tampak redup di beberapa tempat. Ketika membuatku sedikit berkedip ngeri ketika berjalan di bawahnya. Di ruangan itu aku pun terus mencari ruang administrasi. Di ruang administrasi dan kasir di sana ada lorong lagi dengan ruangan-ruangan yang tampak gelap. Sepertinya itu adalah ruangan administrasi yang kosong ketika malam tiba. Lalu setelah itu aku juga melewati pintu-pintu kamar pasien. Kebanyakan pintu itu terbuka, namun kosong di dalamnya. Tidak ada tempat tidur di sana. Tidak ada juga peralatan medis. Yang ada hanyalah ruang-ruang kosong yang dingin dan sunyi. Aku tidak terlalu berpikiran yang aneh-aneh. Bahkan aku sedikit mewajarkan hal itu, karena rumah sakit seketika malam hari memang menyeramkan. Bahkan ketika aku melewati toilet yang ada di dekat lorong itu. Bahkan saat aku melewati tangga, seperti ada bayangan hitam yang melintas tepat di bawah lampu yang menyala redup di atasnya. Seketika aku langsung berhenti, menatap ke arah toilet itu dan memastikan siapa yang berjalan ke sana. Namun tidak ada apa-apa. Toilet itu kosong. Hanya pintu-pintu toilet yang terbuka lebar dengan suara tetesan air yang menetes di pipa. Jantungku langsung berdetak kencang, namun lagi-lagi aku tidak mempedulikan hal tersebut. Karena ada yang lebih penting dari sekedar kondisi rumah sakit yang sepi. Pada saat itu, setelah beberapa menit, akhirnya aku tiba di ruang administrasi
yang letaknya persis di pintu utama yang tertutup rapat. Ruang administrasi tampak sepi ketika malam, karena memang administrasi hanya ramai di pagi hingga sore hari. Aku melewati beberapa kursi panjang tempat pasien menunggu untuk daftar dan membayar tagihan di sana. Di sana pula aku melihat ada beberapa orang yang tampak tertidur, ada pula yang tampak duduk. Dari kejauhan kondisi ruang administrasi itu tampak sedikit gelap. Hanya beberapa lampu yang menyala, yaitu ruang administrasi dan kasir yang kosong, karena tidak ada orang. Aku langsung berjalan menuju ke meja administrasi. Di sana ada seseorang yang duduk dengan pakaian petugas rumah sakit biru berwarna putih yang tampak kusam. Di sekitar meja itu tampak kosong. Tidak ada tumpukan berkas, tidak ada komputer yang menyala. Dia hanya duduk dan menatap bangku-bangku kosong yang ada di depannya. Bahkan ketika aku mendekat kepadanya, dia tidak menoleh kepadaku. Dia hanya duduk dan tidak bergerak di kursinya. Seketika aku langsung bertanya kepadanya, sambil duduk di depannya. "Mau daftar, Pak?" tanyaku pelan. Dia hanya mengangguk pelan dengan tatapan yang tampak kosong. Namun tidak lama kemudian, dia mengangkat salah satu tangannya dan menunjuk ke salah satu poster di belakangnya, tanpa menjawab apa yang aku katakan. Poster di dinding belakang kursi administrasi tampak terbaca dengan jelas. Di situ, berkas apa saja yang harus aku kumpulkan. Saat itu aku langsung mengangguk. Lalu aku mulai menyiapkan berkas-berkas itu dan merapikannya di meja tersebut. Aku sempat menoleh ke arah ruang tunggu yang ada di belakangku. Awalnya ruangan itu cuma ada beberapa orang yang tertidur dan duduk di kursi pojok. Entah kenapa kali ini tampak sedikit lebih ramai, apalagi ketika aku sedang menyiapkan berkas dan aku kembali melirik ke petugas itu dan ke ruang tunggu. Banyak orang yang duduk di sana. Entah mengapa banyaknya orang yang duduk di sana mendadak membuatku merinding. Dari mereka tampak pucat, dengan wajah mereka yang kosong, dengan tatapan yang seperti petugas administrasi di depanku. Ada seorang pria muda yang duduk di kursi dengan wajahnya yang penuh dengan luka, yang diperban, dan di sebelahnya ada seorang wanita tua yang duduk sambil menunduk. Matanya terlihat melotot ke lantai tanpa berkedip sedikit pun. Pada saat itu ketika aku memalingkan wajah, tepat di sudut mataku, aku melihat ada seseorang dengan seragam kerja yang kotor, duduk sambil menatap meja kasir yang kosong. Bahkan aku perhatikan ada beberapa bagian, bahkan ada bekas darah yang mengering di dadanya. Dia duduk dengan tegak, wajahnya datar dan tampak tidak ada emosi di dalamnya. Tidak jauh darinya ada seorang ibu muda yang memeluk bayi kecil di dalam pelukannya sambil menangis. Tidak ada suara yang keluar dari bayi tersebut, dan hanya sang ibu yang meneteskan air mata sambil menggendong bayi tersebut. Aku hanya mengabaikan pandangan itu dan kembali fokus kepada petugas administrasi. Berkas-berkas yang sudah aku siapkan langsung aku berikan padanya, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengangguk pelan dengan ekspresi yang datar sambil menerima berkas itu. Aku hanya duduk dan menunggu berkas yang diproses olehnya, karena kebiasaan petugas itu akan menyodorkan beberapa lembar kertas untuk ditandatangani. Sekarang namun petugas itu tidak melakukan apa-apa, bahkan dia hanya mengangkat tangannya dan berkata secara perlahan, "Bapak bisa langsung ke ruang tindakan," katanya dengan nada yang datar. Apa yang dia katakan membuatku bingung, dan setelah melihatku yang kebingungan, dia kembali mengulang perkataannya yang menyuruhku agar segera pergi ke ruangan. Aku hanya bisa mengangguk perlahan. Lalu tidak lama aku langsung berdiri dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun ketika aku berdiri dan memalingkan tubuhku agar aku berjalan kembali ke ruang tindakan, tiba-tiba ruangan administrasi itu sepi kembali. Yang ada di sana hanya ada aku, petugas administrasi, dan beberapa orang yang tidur dan duduk di ujung ruangan. Semua orang yang tadi aku lihat sekilas kini mendadak menghilang begitu saja. Ruangan yang tadi aku lihat ramai, kini kembali menjadi sepi ketika pertama kali aku datang dan melihat ruangan ini. "Pak," petugas administrasi itu kembali memanggilku. Melihat aku yang kebingungan, aku melirik sekilas kepada petugas administrasi itu. Mungkin dia melihat aku yang benar-benar saat itu dalam posisi kebingungan. "Silakan langsung ke ruangan tindakan ya, Pak." Tidak ada apa-apa lagi. Sekarang aku hanya mengangguk dengan pelan,
lalu berjalan keluar dari ruangan tersebut. Perasaan aneh atas apa yang aku lihat seketika menyeruak ke dalam tubuhku. Pada saat itu dan di sana, aku berusaha menenangkan diriku bahwa mungkin saja itu cuma halusinasi, karena kondisi tubuhku yang capek dan lebih pada saat ini. Namun semua perasaan itu mendadak hilang, karena tepat ketika aku keluar dari ruang administrasi itu. "Loh, kenapa jadi terang benderang begini?" tanyaku dengan nada yang heran. Lorong yang sedikit gelap sudah aku lewati itu kini mendadak terang benderang. Lampu-lampu neon di langit-langit menyala dengan sempurna. Bahkan tidak ada titik gelap yang ada di sudut lorong. Semuanya terang, sehingga aku bisa melihat semuanya. Bukan hanya itu saja. Rumah sakit yang awalnya sepi kini mendadak ramai. Aku melihat banyak orang yang berlalu lalang di lorong yang tadi aku lewati sebelum ke ruang administrasi. Ada seorang perawat yang mendorong kursi roda. Ada seorang dokter yang berjalan cepat ke salah satu ruangan sambil membawa berkas. Dan ada beberapa pasien yang berdiri di dekat pintu kamar pasien yang ada di ujung lorong. Namun dari apa yang aku lihat, mereka tampak sama. Wajah-wajah mereka tampak kosong. Tidak ada senyum, tidak ada komunikasi di antara mereka. Mereka seperti bergerak begitu saja di bawah lampu neon yang menyala terang. Seperti ada yang salah dengan rumah sakit ini. Tapi aku tidak bisa memikirkan keanehan ini terlalu dalam. Kekhawatiran akan kondisi istriku dan bayinya lebih penting daripada hal ini. Sehingga aku hanya berjalan dan melewati mereka, berusaha berbaur dengan mereka sambil menahan sebuah perasaan aneh yang muncul ketika melewati mereka semua. Aku sempat memandangi kamar-kamar pasien yang tadi gelap dan kosong. Kini lampu-lampu mereka menyala terang di dalamnya. Bahkan di beberapa kamar, aku melihat beberapa pasien berbaring di tempat tidur. Pandangan mereka tetap sama. Mereka berbaring dengan pandangan yang lurus ke atas, tanpa berkedip sedikit pun. Aku juga sempat melihat seorang wanita tua yang duduk di kursi roda. Dia hanya duduk dan menghadap tembok kosong, dengan tubuhnya yang duduk seperti patung. Semakin lama aku berjalan, suasana di rumah sakit itu semakin aneh. Ruangan administrasi yang tadinya gelap, kini penuh dengan aktivitas. Banyak orang yang mengurus berkas-berkas di meja administrasi. Ada yang menyerahkan dokumen, ada yang berbicara dengan petugas, namun tidak ada suara apapun di dalamnya. Semuanya hening. Yang ada hanya sebuah gerakan dari mereka yang tampak ada suara di dalamnya, dan itu membuat suasana rumah sakit ini tampak semakin aneh. Aku mencoba untuk mengabaikan semuanya dan melanjutkan perjalanan ke ruang tindakan. Aku di ruangan administrasi. Aku kembali melangkah dan menyusuri lorong yang membawaku ke ruang tindakan. Hawa dingin yang tadi aku rasakan, kini mulai aku rasakan kembali. Dan kondisi rumah sakit yang awalnya hening, kini mulai terdengar suara samar-samar di ujung lorong, yang membuatku sedikit tidak nyaman, tepat ketika aku berbelok ke lorong terakhir menuju ruang tindakan. Langkahku mendadak terhenti. Di sebuah ruang operasi yang pintunya setengah terbuka, muncul seseorang yang duduk di kursi roda. Dia keluar diantar oleh dua petugas yang mendorong kursinya dan melewatiku pada saat itu. Orang yang duduk di kursi roda itu merupakan seorang pria yang mungkin berusia sekitar 60 tahunan, dengan wajah yang pucat dan tubuhnya yang terlihat begitu lemas. Sepertinya dia baru saja mengalami luka yang parah sehingga harus masuk ke ruang operasi dan mengganggu pelan ketika mereka melewatiku. Namun ketika mereka melewatiku, aku mendengar salah satu petugas itu berkata dengan nada yang tenang, seakan meyakinkan keluhan yang dirasa oleh pasien itu. "Tenang saja, Pak. Nanti kita sambungkan lagi leher yang hampir putus itu." Sontak hal itu membuat langkahku terhenti. Kata-kata itu langsung menggema di kepalaku dan seketika tubuhku mendadak kaku dan tidak bisa bergerak. "Sambungkan lagi?" Pikirku. Rasa ingin tahu yang bercampur dengan rasa takut ini membuatku berbalik seketika. Pria itu masih terlihat duduk di sana dan didorong secara perlahan oleh petugas itu. Namun kini yang aku bisa melihat lebih jelas lehernya. Astaga, aku tidak bisa berkata-kata lagi karena leher pria itu terlihat seperti tidak menyatu lagi dengan sempurna. Tulang lehernya tampak miring dengan daging yang terlepas dan darah yang menetes secara perlahan. Aku bahkan bisa melihat urat-uratnya yang masih menyambung di antara celah tersebut.
Aku langsung menutup mulutku, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul. Rupanya bukan hanya itu saja. Ada sesuatu yang membuatku lebih terkejut daripada apa yang aku lihat sekarang. Salah satu petugas yang sedang mendorong kursi roda itu dengan tenang menekan kepala pria itu, sehingga kepala pria itu menempel kembali dengan lehernya. Suara seperti tulang retak ini terdengar dan membuatku merasa ngilu ketika mendengarnya. Apalagi aku bisa dengan jelas melihat bagaimana petugas itu memutar kepalanya hingga posisinya benar-benar lurus, dan itu membuatku semakin menyeramkan untuk aku lihat. Tubuhku bergetar hebat. Aku tidak tahu apakah yang aku lihat barusan hal yang nyata atau hanya halusinasi. Semua, tapi pemandangan itu nyata terlihat. Dilihat kejadian itu, aku berusaha menggerakkan tubuhku, namun tampaknya susah untuk dilakukan. Aku hanya bisa menutup mata dengan lututku yang lemas, sehingga aku hanya bisa berdiri seperti patung di sana. Ketika aku benar-benar merasa lumpuh karena ketakutan, ada sesuatu yang memecah keheningan di lorong tersebut. Terdengar suara tangisan bayi yang menggema keras di ruangan tindakan, dan hal itu sontak membuat tubuhku bisa bergerak kembali. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke ruang tindakan. Semua keanehan yang aku lihat tadi kini aku abaikan, karena aku ingin segera memastikan keselamatan istri dan bayiku. Sekarang aku tidak peduli dengan apa yang aku temui di sana. Aku hanya ingin sampai di ruang tindakan secepat mungkin. Aku akhirnya sampai di depan pintu tindakan. Dengan tubuhku yang gemetar karena perasaan takut yang sepenuhnya belum hilang, aku langsung meraih gagang pintu dan menariknya hingga terbuka. Namun tiba-tiba aku dikejutkan oleh munculnya seorang dokter dan beberapa petugas yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Dokter itu seperti ibu-ibu yang sudah berumur, dengan rambutnya yang sudah sedikit memutih dari kacamatanya yang tebal. Dia menatapku dengan tenang dan berkata, "Tidak perlu khawatir, Pak, semuanya sudah beres. Bayinya lahir dengan selamat dan kini sedang berada di ruang perawatan khusus bayi. Nanti akan kita serahkan kepada ibunya." Setelah semuanya selesai, aku terdiam sejenak. Dokter dan petugas itu tampak normal, bahkan tatapannya tidak tampak kosong seperti yang aku lihat tadi. "Bagaimana dengan keadaan istri saya, Dok?" tanyaku dengan suara yang bergetar. Dokter itu mengangguk pelan, lalu seketika dia kembali berkata, "Ibunya sekarang sedang tidur di dalam persalinannya, berjalan lancar dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan." Aku menghela napas lega, tapi perasaan itu tidak sepenuhnya mengusir ketegangan yang ada di dadaku. Pada saat itu dokter itu pamit bersama dengan para petugas yang lain. Dia bahkan mempersilahkan untukku masuk ke dalam ruangan tindakan itu. Aku hanya mengangguk pelan, lalu aku melihat berjalan melewati lorong. Pada saat itu entah mengapa, ketika aku melihat mereka berjalan, aku menyadari sesuatu, bahwa kondisi rumah sakit ini kembali berubah. Rumah sakit ini mendadak sepi seperti saat aku datang ke tempat ini. Sekarang lorong yang tadinya ramai kini kosong melompong. Lampu-lampunya kembali menyala redup, dan kesunyian yang sama ketika pada saat aku datang. Entah mengapa kesunyian ini malah terasa lebih baik sekarang. Aku hanya berpikir bahwa yang aku lihat tadi hanyalah khayalan atau halusinasi karena ketakutan dan kondisi tubuhku yang lelah. Aku akhirnya melangkah masuk secara perlahan. Di dalam sana, aku melihat istriku terbaring di atas kasur. Wajahnya sedikit pucat, namun semuanya normal, sehingga aku bisa bernapas lega dan sekarang merasa tenang. Sekarang di saat aku memandang wajah istriku yang kala itu terlihat sangat lelah, yang dari tadi tubuhku pun membungkuk dan duduk di sana. Rasa kantuk yang tak kuasa menyerangku. Aku hanya bisa menyandarkan tangan, dan aku pun tertidur di ruangan itu. Hingga jam 5 pagi, di dalam ruangan itu masih gelap gulita ketika aku terbangun di pagi itu. Suasana di dalam ruangan itu terasa tenang sekarang. Bahkan perasaan yang aku rasakan semalam kini menghilang begitu saja. Ketika aku terbangun di tempat tersebut, pandanganku kini tertuju pada Neng. Dia masih tertidur lelap di tempat tidur dengan wajahnya yang kini tampak damai. Meskipun tubuhnya masih lemah, namun kini di sampingnya ada bayi kecil yang tertidur pulas dengan kain jarik yang membungkusnya.
Sekarang napas mungilnya terdengar lembut, jantungnya berdetak secara perlahan, dan aku merasa bahagia yang sangat luar biasa melihat keduanya selamat. Tapi muncul pertanyaan di benakku, siapa yang memindahkan bayi itu ke sini? Karena aku tidak mendengar dokter atau penjaga datang dan menyimpan bayi ini di dekat ibunya. Aku hanya mengira-ngira bahwa aku terlalu capek pada saat itu, sehingga aku tidak sadar bahwa mereka sudah datang dan memberikan bayi ini kepada ibunya. Setelah terdiam cukup lama di sana, perutku tampak terasa kosong. Kejadian semalam menguras tenaga dan energiku. Aku memutuskan untuk mencari makanan di sekitar rumah sakit. Aku melangkah keluar dari ruangan tindakan tersebut. Namun semuanya tampak hening dan sepi. Hal ini aku rasakan seperti apa yang aku rasakan ketika pertama kali membawa istriku ke tempat ini. Ketika aku sampai ke pintu belakang, udara pagi secara perlahan menyambutku. Di seberang halaman rumah sakit itu, aku melihat seorang pedagang nasi kuning yang sedang mempersiapkan dagangannya. Aroma yang keluar kuat seketika membuat perutku berbunyi. Dan di sana aku melihat ada seorang lelaki parubaya berdiri di balik etalase, dan di sampingnya ada seorang wanita yang tengah merapikan bungkusan nasi dan kerupuk yang ada di dalam toples. "Pak, nasi kuning 2 ya," kataku sambil tersenyum. Pedagang itu menoleh ke arahku, wajahnya langsung berubah total, seolah-olah melihat sesuatu yang aneh. "Bapak dari mana?" tanyanya dengan nada yang curiga. "Oh, saya dari rumah sakit, Pak. Kebetulan istri saya melahirkan semalam," jawabku sambil menunjuk ke arah gedung rumah sakit. Pedagang itu seketika terdiam sejenak, lalu menatapku dengan ekspresi yang bingung. "Rumah sakit," katanya dengan nada yang bingung. Istri pedagang yang mendengar percakapan itu seketika menghentikan aktivitasnya. Wajahnya tampak tegang dan ada sebuah ketakutan terlihat dengan jelas. "Pak, rumah sakit itu sudah hampir 1 tahun, pindah ke gedung baru. Yang ini sudah lama kosong," katanya dengan wajah yang pucat. Seketika aku terdiam, seperti ada petir yang menyambar kepalaku pada saat itu. "Tidak mungkin, Bu. Kemarin subuh aku membawa istriku ke sini. Bahkan lahirannya lancar dan kini sedang tertidur di dalam," kataku yang mencoba meyakinkan. Namun wajah mereka tampak semakin pucat. Mereka saling berpandangan satu sama lain dan menggelengkan kepala secara perlahan. Dengan tatapan yang bingung, istrinya bapak itu, bahkan kali ini aku bisa melihat dengan jelas, melihat wajahnya yang benar-benar pucat dan ketakutan. "Pak, aku dan suamiku setiap pagi berjualan di sini, dan rumah sakit itu memang kosong." Seketika hatiku benar-benar khawatir, dan aku melangkah terburu-buru. Aku langsung kembali ke rumah sakit itu. Sekarang, si pedagang nasi kuning yang aku temui juga ikut bersamaku, bersamaan dengan matahari pagi yang sedikit lebih tinggi, dan sinarnya mulai menerangi seluruh bagian gedung. Ketika aku sampai di lorong rumah sakit, yang waktu tadi malam terasa hidup, kini seperti terlihat bangunan tua yang telah ditinggalkan. Dinding-dindingnya berlumut, catnya mengelupas dan menggantung seperti kulit yang mati. Beberapa plafonnya bolong dan rangka-rangka besi terlihat yang sudah berkarat. Di sana bau pengap seketika menyengat, dan bau itu bercampur dengan arak kayu dan berdebu. Kursi-kursi di ruang tunggu terlihat penuh dan berdebu, bahkan beberapa di antaranya patah dengan jaring laba-laba yang ada di sudut ruangan. Hal itu membuat suasana semakin suram, apalagi lampu-lampu neon yang tadinya menyala kini padam. Bahkan beberapa sudah pecah dan pecahan kacanya berjatuhan di lantai. "Bapak lihat sendiri kan, Pak?" kata pedagang itu sambil berdiri di belakangku. Aku hanya menggelengkan kepala sambil berjalan ke ruang tindakan. Dan ketika aku masuk ke dalam, tubuhku langsung merinding. Istriku masih tertidur pulas di sana bersama dengan bayiku yang ada di dekatnya. Namun tempat tidur yang ada di dalam sana terlihat tua dan berkarat. Spraynya terlihat busuk dan kotor, dan hal itu membuatku langsung terduduk lemas di sana, dengan jantung yang berdetak kencang sekarang. Kejadian yang terjadi semalam tentu saja membuat heboh. Pedagang nasi kuning yang tadi mengantarkanku kini terlihat begitu terguncang, apalagi ketika dia melihat istriku dan bayinya yang ternyata tertidur di sana. Tanpa banyak berkata-kata, dia langsung menyalakan motornya dan buru-buru pergi
meninggalkan istrinya yang ada bersamaku pada saat itu. Aku pun di sana hanyalah terdiam. Aku benar-benar tidak bisa berdiri di sana dengan keadaan bingung dan gelisah. Di satu sisi aku bersyukur bahwa bayi dan istriku selamat, tapi di sisi lain, kejadian di rumah sakit itu seperti mimpi buruk yang tidak pernah bisa aku jelaskan. Setengah jam kemudian beberapa petugas medis dari rumah sakit baru tiba di lokasi. Mereka mendatangiku dengan wajah yang sangat penasaran. Lalu aku pun menceritakan kejadian itu dengan lemas ketika aku menceritakannya dengan sangat detail. Rasa tidak percaya terlihat dari wajah-wajah mereka semua. Namun apa yang mereka lihat di depan matanya adalah sebuah kenyataan. Para petugas saling bertukar pandang. Setelah mendengar penjelasanku, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata dengan nadanya yang menenangkanku, "Yang penting Bapak bisa tenang. Kita semua sudah memeriksa bayi dan ibunya. Mereka berdua dalam kondisi sehat dan selamat," katanya sambil tersenyum tipis. Mereka kemudian membantuku untuk memindahkan istri dan bayiku ke rumah sakit baru agar mendapatkan perawatan yang baik. Istriku yang terbangun setelah mereka berkumpul tampak panik atas apa yang terjadi, namun dia segera ditenangkan oleh petugas yang ada di sana. Dan kami pun meninggalkan rumah sakit tua itu. Istri dan bayiku kini dibawa oleh ambulan dan aku langsung bergegas menuju parkiran belakang. Ketika aku menyalakan motorku, aku kembali melihat rumah sakit itu. Kaca-kaca yang pecah, dinding yang berlumut, dan jendela-jendela bolong membuatnya terlihat seperti bangunan yang telah lama ditinggalkan. Namun yang membuatku merinding, ketika aku keluar dari parkiran, aku menoleh untuk terakhir kalinya ke lorong rumah sakit itu. Dan di sana, aku melihat bayangan samar-samar yang berdiri. Di sana bayangan itu adalah dokter yang aku temui kemarin malam. Dan dia adalah makhluk halus yang membantu istriku melahirkan dengan selamat di dalam rumah sakit kosong itu. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah mau mampir ke channel ini. Dan terima kasih untuk yang mau mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sekali lagi terima kasih.